warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Fatimah Aisyah, mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu apa arti penting pengembangan sumber daya manusia, yang kedua apa arti ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu apa manfaat dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia, mulai dari proses perencanaan pendidikan, pelatihan atau pengelolaan tenaga ataupun pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, materi pertama yaitu arti dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia, mulai proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, pengembangan pendidikan bertujuan untuk mendidik seluruh anggota organisasi tentang mengapa aktivitas dilakukan. Pelatihan bertujuan untuk melatih seluruh anggota organisasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Nah, agar pendidikan dan pelatihan dapat lebih efektif, di sini terdapat 5 poin, yaitu tentang rencana belajar strategis. Yang pertama yaitu berapa dana yang harus dikeluarkan, atau kita harus mengetahui dana dan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan. Yang kedua, bagaimana cara memberikan program pendidikan dan pelatihan? Bagaimana caranya? Yang ketiga, siapa yang harus menerima pendidikan dan pelatihan? Itu pegawai atau karyawan. Yang keempat, berapa banyak pendidikan dan pelatihan yang akan dibutuhkan untuk mencapai tingkat pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, jenis pendidikan dan pelatihan apa yang harus diberikan guna menerapkan program perbaikan kualitas. Bagian 2 yaitu ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, pengembangan secara formal, yaitu pegawai ditugaskan organisasi mengikuti pendidikan dan latihan yang harus dilakukan organisasi dan dilakukan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan organisasi karena tuntutan organisasi ini yang akan datang sifatnya non-karir dan peningkatan karirnya pegawai. Yang kedua, pengembangan secara informal, yaitu pegawai atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan jabatannya. Pengembangan secara informal ini menunjukkan bahwa pegawai berkeinginan keras untuk maju dan kemampuan kerjanya. Oke, dan lanjut, pengembangan pelatihan sebagai bagian dari tugas pengembangan dibedakan atas 3 poin di sini. Oke, 3 bagian. Yaitu yang pertama, pre-service training, yaitu pelatihan pratugas. Pelatihan ini diberikan kepada calon pegawai yang akan mulai bekerja atau pegawai baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka sendiri. Yang poin kedua, yaitu in-service training, pelatihan dalam tugas pelatihan yang dilakukan untuk pegawai yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan melaksanakan pekerjaannya. Yang poin ketiga yaitu post-service training, yaitu pelatihan purna pasca tugas pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan pegawai dalam menghadapi pensiunan massal, ya, misalnya di klub wirausaha. Oke, kita melangkah lagi slide selanjutnya, yaitu pengembangan dan pelatihan perlu dilaksanakan agar. Di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan dapat lebih mendalam.
Yang kedua, perkembangan organisasi lebih baik. Poin ketiga yaitu sasaran organisasi dapat segera dicapai. Poin keempat, ada kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan. Poin kelima, informasi yang disampaikan organisasi lebih mudah. Yang keenam, kesulitan yang dihadapi organisasi dapat diminimalisasi. Yang keenam, hubungan organisasi dengan lingkungan dapat lebih baik. Dan agar organisasi berhasil, ada 4 kondisi yang dibutuhkan organisasi. Yaitu di sini terdapat 4 poin juga. Yang pertama, misi, kompetensi, dan informasi dan budaya. Materi bagian 3 yaitu mengenai manfaat dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Nah, manfaat pengembangan sumber daya manusia secara umum terdapat 10 poin. Yang pertama, meningkatkan rasa puas pegawai. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Yang ketiga, mengurangi ketidakhadiran atau turnover pegawai. Yang keempat, memperbaiki metode dan sistem kerja. Yang kelima, meningkatkan tingkat penghasilan. Yang keenam, mengurangi biaya lembur. Yang ketujuh, mengurangi biaya pemeliharaan mesin. Yang kedelapan, mengurangi keluhan pegawai. Yang kesembilan, mengurangi kecelakaan. Dan yang kesepuluh, memperbaiki komunikasi. Lanjut, manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, organisasi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhannya sekarang. Yang kedua, organisasi mempunyai sumber daya manusia yang selalu tampil meyakinkan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, organisasi mampu menjawab tantangan perkembangan keadaan masa depan. Yang keempat, program organisasi tidak ketunggalan dari pesaingnya. Yang kelima, organisasi dapat meningkatkan prestasi pegawai. Dan tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama, yaitu produktivitas kerja pegawai akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin memburuk. Number 2, meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin. Yang ketiga, mengurangi kerusakan barang produksi dan mesin karena pegawai semakin ahli dan terampil. Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan pegawai. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan organisasi karena pemberian pelayanan baik merupakan daya tarik sangat penting. Yang keenam, pegawai akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai pekerjaannya. Yang ketujuh, kesempatan untuk meningkatkan karir pegawai semakin besar. Yang ke-8, pimpinan semakin cepat mengambil keputusan. Yang ke-9, dengan pengembangan balas jasa akan lebih diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu 10, memberi manfaat baik bagi masyarakat pengguna jasa.